Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. So, di video kali ini saya ingin sharing tentang 3 pelajaran nih teman-teman yang nggak diajarkan di sekolah teman-teman. Padahal ini pelajarannya sampai hari ini ketika kita lulus sekolah, ini yang kita butuhkan teman-teman. Yang kita harus praktekkan dalam hidup kita teman-teman. Tapi sayangnya ini tidak diajarkan di sekolah. Tidak tahu kenapa ya, mungkin karena memang sekolah ini sudah dirancang dari awalnya untuk tidak mengajarkan hal ini teman-teman. Saya juga sudah banyak baca buku dan sudah banyak menonton teori konspirasi ya teman-teman, dan katanya memang sekolah itu tidak boleh mengajarkan tentang keuangan teman-teman, karena kita sudah diprogram ya untuk menjadi mungkin ketika sudah lulus, kita diprogram untuk menjadi seorang karyawan, teman-teman. Kata Robert Kiyosaki dan banyak yang buku saya baca tentang teori konspirasi sekolah. So, tanpa lama lagi kita masuk ke pelajaran pertama yang tidak diajarkan di sekolah, teman-teman. Pelajaran apa itu? Ya, adalah pelajaran personal finance, teman-teman. Personal finance ini adalah ilmu dalam mengolah keuangan, teman-teman. Nah, bayangkan teman-teman, dari dulu kita di sekolah tidak ada diajarkan mengolah keuangan. Jadi kita cuma dikasih tahu menabung pangkal kaya gitu. Ya benar sih, menabung pangkal kaya gitu. Tapi teman-teman tahu nggak, kalau kita menabung itu ada musuhnya teman-teman. Itu namanya inflasi ya. Jadi saya ada sharing di video sebelumnya gitu ya tentang time is money gitu. Bahwa kalau kita nabung doang, ya ada inflasi teman-teman. Nanti teman-teman boleh coba nonton video itu. Nah, ilmu personal finance ini adalah tentang sebaiknya kalau menurut saya nih, kalau bisa, siapa tahu didengar sama si Menteri Pendidikan nih teman-teman. Dimasukinlah sedikit tentang apa itu aset gitu ya, apa itu liabilitas gitu. Kalau bisa dari SD gitu. Karena kalau kita masih SD nih, otak kita kan masih kosong nih teman-teman. Jadi kita mau isi apa aja, di program apa aja, itu terasa lebih cepat masuknya gitu. Pasti lebih cepat masuk otak sadar sama otak alam bawah sadar gitu. Jadi kalau kita sudah diprogram dari kecil, cara mengelola keuangan gitu, dikenalkan dengan aset, apa itu aset dan liabilitas gitu. Apalagi dikenalkan dengan investasi teman-teman. Ya, bayangkan pasti dari kecil kita sudah memikir, wah, kayaknya saya dikasih uang jajan, jangan saya habisin gitu. Saya mau kembang biakkan uangnya gitu, supaya besok-besok saya bisa beli apa gitu kan. Kan anak kecil itu punya ketika melakukan sesuatu, dia harus ada achievement-nya gitu. Nah, ini sangat bagus karena ketika kita dari kecil sudah diajarkan, nanti ketika kita sudah lulus SMA, SMK gitu ya, atau bahkan lulus kuliah, at the end, personal finance ini yang menentukan keberhasilan hidup kita, teman-teman. Ada satu buku bagus banget tentang, judulnya adalah The Psychology of Money, teman-teman. Jadi ini menceritakan bahwa psikologi orang terhadap uang gitu. Sebenarnya uang ini kan banyak arahnya gitu, banyak sisinya gitu. Ada yang berpikir bahwa wah, kalau saya punya banyak uang nanti saya jadi jahat gitu kan. Itu kan tergantung psikologi dari alam bawah sadar mereka, dari lingkungan mereka yang mempengaruhi, teman-teman. So, menurut saya ini harus wajib dipelajari, teman-teman. Justru itu saya membuat YouTube channel ini, semoga saya bisa sharing agar ketika kita belajar bagaimana cara mengolah uang dengan baik, kita bisa menjadi tambah kaya gitu ya, sesuai dengan hashtag saya, tambah kaya tambah sehat. Nah, itulah pentingnya dalam mengolah personal finance. Kita diajarkan aset liabilitas, investasi, dana darurat, teman-teman. Kalau bisa, ya yang tadi investasi juga dimasukin gitu. Itu yang pertama, teman-teman, personal finance. Nah, yang kedua adalah tentang tax, teman-teman, perpajakan. Kalau dari dulu nih di lingkungan saya, kalau dengar kata pajak itu terasa menakutkan gitu, teman-teman. Terasa mengerikan. Karena kita pasti sering mendengar kalau dulu ya di media televisi ya, itu ada orang dikejar oleh orang pajak gitu. Mindset kita langsung terasa kayak, wah, pajak ini mengerikan nih, menakutkan gitu. Kalau bisa saya nggak bayar pajak, justru mikirnya gitu kan. Atau saya nggak mau belajar pajak deh, saya jadi fixed mindset gitu, saya nggak growth mindset. Padahal pajak ini sangat penting ya. Kalau kata filmnya Billions kalau teman-teman coba nonton di Netflix ya, ada 2 hal yang tidak bisa kita hindari di dalam hidup ini ya. Yang pertama adalah kematian, teman-teman. Jadi semua orang at the end ya, ketika kita hidup pasti akhirnya meninggal gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah perpajakan yang tidak bisa kita hindari. Kenapa? Karena ketika teman-teman punya uang, punya penghasilan, ujung-ujungnya adalah kita bayar pajak ya. Nanti teman-teman lihat, kalau teman-teman yang menonton ini masih sekolah misalnya, atau masih kuliah, belum bekerja. Ketika teman-teman bekerja di perusahaan, nanti ada namanya PPh 21, pajak penghasilan gitu, sesuai dengan
income-nya, gajinya gitu. Kalau masih di bawah UMR, maka tidak dikenakan pajak. Kalau sudah melewati itu, nah itu sudah mulai dikenakan pajaknya, itu harus diperhitungkan. Semakin tinggi penghasilan kita, semakin besar juga pajak yang dikenakan kepada kita. So, biar kita open minded nih, supaya kita nggak buta-buta amat dengan pajak, why not sekolah dimasukin satu kurikulum atau satu pelajaran tentang perpajakan. Jadi kalau saya belajar dari kecil, saya tahu dari kecil, ketika saya lulus sekolah, saya mau punya usaha, saya menjadi entrepreneur. Jadi saya tidak buta banget tentang perpajakan. Pajak apa sih yang harus saya bayar? Kira-kira cara bayarnya bagaimana? Nah, ini banyak orang belum tahu ya teman-teman. Karena dari dulu mereka malah takut, jadi tidak dipelajarin. Ujung-ujungnya malah menyalahkan pajaknya atau pemerintahnya gitu kan. Sebenarnya itu bukan salah pemerintah, tapi salah kita aja gitu yang tidak taat, akhirnya dicari gitu. So, kalau kita pelajari dari awal, ini tidak semengerikan begitu teman-teman. Malah ini sangat baik ya, karena kita seorang konglomerat nih, ketika bikin bisnis atau usaha, yang dipikirkan itu adalah struktur perpajakannya teman-teman. Jadi kira-kira ini pajaknya legal nggak? Ini pajaknya bagaimana nih? Nah, itu yang harus dipikirkan dari seorang konglomerat, orang kaya. Berarti kalau kita sudah menjadi bayar pajak dan pajaknya makin besar, nah itu sudah berarti kita makin kaya teman-teman. Karena itu kan diukur dari penghasilan kita. Itu yang kedua, perpajakan teman-teman. Nah, yang ketiga, ini adalah tentang nutrisi teman-teman. Nah, ini lucu. Jadi kemarin saya habis nonton video dari Aderai ya, Beli Aderai. Dia mengatakan bahwa di sekolah nih, pelajaran olahraganya, kita malah belajar tentang menghitung lapangan basket gitu. Berapa panjang, misalnya lapangan basket 20 kali 10. Terus dia bilang, emang pas habis tamat sekolah kita mau jadi kontraktor. Nah benar, saya pikir benar juga. Saya kan bukan mau jadi kontraktor. Ngapain saya? Bukan nggak penting nih teman-teman. Maksudnya ngapain ya saya belajar itu? Saya mau belajar yang ketika saya sudah lulus bisa saya terapkan ilmunya teman-teman. Nah menurut saya ketika teorinya nih, kalau praktek kan udah bagus. Kita shooting, kita dribbling gitu ya, kita main kasti, main volley. Nah itu di sekolah saya. Tapi kalau di teorinya mungkin saya belajar sedikit tentang nutrisi teman-teman. Why? Ketika kita sudah lulus, kadang kita sudah bekerja nih. Terus kita merasa, wah ketika kita bekerja, olahraganya jadi jarang teman-teman. Badan saya sedikit menjadi melar gitu kan. Apalagi lagi pandemi gitu. Nah, nutrisi ini udah paling penting kita pelajari. Kita tahu, yang simpelnya nih teman-teman ya. Kita tahu bahwa seorang laki-laki, contohnya saya nih, berumur 20-an. Kita butuh satu hari itu kalorinya berapa kira-kira. Nah, misalnya kita butuh 2000 kalori. Sedangkan satu hari itu kita masuknya itu berapa kalori? Misalnya kita masuknya 1000 kalori. Berarti otomatis kalau kita jalankan terus tuh, kita butuh 2000, tapi kita masuknya cuma 1000, otomatis 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, badan kita pasti akan sedikit pelan-pelan menurun gitu berat badannya. Karena yang masuk itu terlalu dikit daripada yang diperlukan teman-teman. Nah itu yang kita perlu pelajari. Misalnya makanan itu kita nggak pernah pelajari nih, dada ayam contohnya ya. Ini penting nih teman-teman. Dada ayam 200 gram itu proteinnya berapa gitu. Nah kalau buat yang gym itu kan terasa penting gitu. Atau buat yang kita mau jaga makan diet itu penting loh teman-teman. Karena itu untuk membentuk tubuh kita gitu. Terus buat yang kita mau menguruskan badan. Kira-kira diet itu kan sebenarnya banyak jenisnya. Cuman yang paling penting itu, yang paling sederhananya itu ya adalah ya ini, kalori masuk sama kalori keluar gitu. Tapi di sekolah kita nggak pernah diajarkan gitu. Tapi ya itu, ketika misalnya saya waktu itu kan dari basicnya gendut menjadi kurus, banyak orang yang tanya ke saya gitu, loh Bro Tommy, lu kurus ngapain, dietnya diet apa? Nah coba diajarkan dari sekolah gitu. Semua orang tahu diet. Nah itu kan lebih baik tuh teman-teman. Jadi sebenarnya itu simple gitu, tapi tidak diajarkan. Saya nggak tahu kenapa ya tidak diajarkan. Malah diajarkan yang menghitung lapangan bola basket, bola volley gitu. Ini lebih penting gitu, karena ketika saya lulus sekolah, itu sampai hari ini yang saya terapkan, jaga makan gitu. Saya nggak jaga lapangan basket gitu kan. Nah, itu mungkin boleh gitu, tapi tambahin lah 1-2 materi yang tentang nutrisi gitu. Karena hidup ini ya, at the end kita cuma diajarkan 4 sehat 5 sempurna, tapi nggak diajarkan yang sehat secara ini loh, proporsional gitu, yang menjadi kalau bisa lebih menjadi atletnya gitu, atau yang sedang lah kebutuhan seorang manusia. So mungkin itu saja yang saya ingin ceritakan teman-teman. 3 pelajaran penting yang tidak diajarkan di sekolah ya. Yang pertama adalah personal finance ya, cara mengelola keuangan. Kedua adalah tax ya, perpajakan.
ketiga adalah nutrisi. Karena berhubungan lagi dengan hashtag di campaign video saya adalah YouTube saya ya, tambah sehat dan tambah kaya. Nah, menurut saya itu yang paling penting untuk setelah kita kelar sekolah gitu. Karena kemudian kita keluar sekolah, pelajaran yang kita pelajari mungkin setengahnya dipakai, setengahnya nggak dipakai gitu. So, mungkin itu saja video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat ya yang saya sharingkan. Bisa teman-teman ya, mungkin ada guru yang nonton ya, bisa dimasukkan ke next pelajaran di sekolah gitu teman-teman. Oke, saya ucapkan terima kasih. Salam tambah sehat, tambah kaya. Thank you.